Wabarakatuh. Kita mulai untuk seri filsafat Islam sekarang. Alhamdulillah kemarin sudah selesai untuk seri logika. Nah, sempat break satu pekan ya kemarin, Mas Farhan. Kita sambil ngobrol dulu apa yang memungkinkan untuk kita bahas ini. Nah, akhirnya pilihan kita jatuh ke filsafat Islam. Ya, kita anggap sebagai recalling ya, memanggil ulang pengetahuan kita tentang filsafat Islam, atau bagi teman-teman yang sebelumnya belum kenal dengan filsafat Islam, ya ini kita buat forumnya untuk mengenal filsafat Islam. Eh, saya dan Mas Farhan dan teman-teman kemarin juga tidak tahu ini akan berapa sesi ya. Yang logika saja kemarin kita rencanakan hanya 12 sampai 14 sesi, ternyata molor sampai 22 sesi. Enggak apa-apa, kita lakoni saja lah kalau kata orang Jawa. Nah, eh, sama seperti yang logika kemarin itu, kita ingin mempelajari filsafat Islam ini bukan hanya sekedar menyampaikan problem-problem, tidak, tetapi kita ingin menggabungkan antara model pembelajaran yang akademik dengan model pembahasan yang populer, ya, antara akademik filosofi dengan populer filosofi itu. Kalau yang akademik ya biasanya kan ada di bangku perkuliahan. Eh, Kalau misalnya di UIN Sunan Kalijaga saja, itu mata kuliah filsafat Islam itu hanya ada di Fakultas Usuluddin. Ya di semua program studi ada mata kuliah filsafat Islam. Tetapi yang lebih mendalam tentu saja di program studi akidah dan filsafat Islam. Kalau untuk di program studi yang lain hanya pengantar ya. Kadang-kadang juga disampaikan tidak secara detail sehingga kemudian kesan mahasiswa kepada filsafat Islam itu jadi kurang bagus gitu ya. Eh, Apa namanya, hanya membahas soal ketuhanan itu saja itu. Padahal sebenarnya yang kita pelajari di Prodi AFI itu, filsafat Islam bukan hanya satu aspek soal metafisika ketuhanan, tetapi juga banyak hal ya, termasuk juga bagaimana filsafat Islam bisa berkontribusi atau punya pandangan untuk masa kontemporer sekarang ini. Nah, itu makanya kita kemarin sepakat untuk forum kita ini, Tadarus Filsafat ini, kita memakai satu literatur yang ditulis oleh sarjana yang otoritatif di bidang itu. Covernya sudah ditampilkan Mas Farhan di flyer itu. Lalu berdasarkan satu literatur tadi, satu referensi spesifik itu kita mengembangkan aspek-aspeknya. Syukur-syukur nanti ya Mas Farhan, seperti yang logika ini kemarin selesai 22 itu saya sudah punya draft untuk satu buku. Nggak tahu ini. Ini sebenarnya sudah ada draft bukunya, cuman pelan-pelan lah, satu pekan nanti nulis berapa ratus kata begitu ya. Kemudian nanti selesai ini mudah-mudahan jadi gitu. Nah, buku yang akan kita pakai nanti saya jelaskan. Eh, Cuman untuk sesi yang pertama ini, sesi pertama untuk seri filsafat Islam ini, kita akan membahas eh, apa ya, beberapa hal ya. Ada ada 5 hal yang akan kita sampaikan di sini. Pertama, mengapa mempelajari filsafat Islam? Yang kedua, bagaimana pendekatannya ya? Bagaimana pendekatan mempelajari filsafat Islam itu yang biasanya populer dilakukan. Kemudian kita buat yang penting ini menurut saya, skema bertahap itu. Karena ada orang yang belajar filsafat Islam langsung baca giantnya ya, langsung baca filosof utamanya. Atau misalnya langsung baca Muhammad Iqbal, atau langsung baca Ghazali gitu.
sehingga kemudian kaget ya. Maka saya kira perlu bertahap itu. Dari ada tahapan paling langkah pertama, kemudian langkah kedua dan seterusnya. Lalu yang keempat, saya ingin menyampaikan beberapa nama yang saya rekomendasikan sebagai para raksasanya ya. Kalau teman-teman baca di Google Scholar itu, eh, motonya itu kan berdiri di pundaknya raksasa ya. On the shoulder of the giants. Jadi sarjana-sarjana atau filosof-filosof utama dan sarjana otoritatif yang mengkaji tentang filsafat Islam ini. Lalu yang terakhir, rute kita. Rute kita untuk seri filsafat Islam ini. Oke, kita mulai yang pertama dulu. Mengapa mempelajari filsafat Islam? Ada beberapa pertanyaan yang muncul biasanya ya. Kadang orang bertanya, apa sih gunanya, manfaatnya mempelajari filsafat Islam itu? Atau apa alasannya kok perlu kita mempelajari filsafat Islam? Nah, saya memberikan beberapa pertimbangan di sini. Mungkin eh, sesuai dengan teman-teman atau apa sesuai dengan refleksinya masing-masing lah ya. Pertama, pertimbangan yang bercorak historis dan pengetahuan epistemologis. Mengapa orang mempelajari filsafat itu? Pertama, mungkin karena dia ingin memahami akar rasionalitas dalam tradisi Islam. Karena filsafat itu identik dengan rasio ya, logis gitu. Maka apakah Islam itu juga disebut sebagai agama yang logis? Atau bagaimana Islam menempatkan rasio? Kadang-kadang kan kita seringkali mempertentangkan antara rasio dan wahyu itu ya. Saya mengatakan di beberapa sesi di kelas, saya bilang enggak level dong rasio dipertentangkan dengan wahyu gitu. Itu saya kira miss ya. Miss. Kenapa kok miss ya? Karena rasio itu posisinya bukan sumber pengetahuan. Kalau wahyu, Al-Quran dan hadis posisinya kan sumber pengetahuan. Kalau rasio itu alat untuk eh, mengumpulkan atau mengetahui sesuatu. Nah, orang memahami Al-Quran dan hadis kan juga pakai rasio. Nggak mungkin pakai indera kan, pakai rasio. Atau mau lebih tinggi pakai intuisi. Jadi posisinya berbeda sebenarnya. Yang satu berposisi sebagai instrumen, yaitu rasio itu. Yang satu posisinya sebagai sumber. Maka kalau kita pertentangkan kok kayaknya tidak tepat ya secara epistemologis. Tapi ya secara historis kadung begitu ya mau gimana lagi. Nah, Islam itu sebagai agama, apakah Islam ini agama yang rasional? Untuk mengerti bagaimana rasionalitas bekerja dalam tradisi Islam atau sudah terwujud dalam tradisi Islam, maka kita perlu mempelajari filsafat. Pada prinsipnya, pada prinsipnya itu Islam tidak menolak rasio. Bilang tuh literasi mau dilaume tanpa bahasa kamu bilang bahwa ini bahwa Pada prinsipnya ya, Islam tidak menolak rasio. Bahkan Islam itu kalau kita membaca Al-Quran dan hadis, justru banyak sekali ayat-ayat yang menginspirasi kita untuk mempertimbangkan segala sesuatu secara rasional. Nah, kalau filsafat identik dengan rasio tadi, rasionalitas, maka perlu kita mengkaji filsafat Islam ya. Lalu Islam mengintegrasikan rasio dengan wahyu. Lalu yang kedua, dalam kerangka memahami akar rasionalitas Islam itu sebenarnya kalau kita mempelajari filsafat Islam, kita punya bekal untuk punya kemampuan berpikir yang logis, yang kritis ya, dan sistematis. Ini penting saya kira, termasuk dalam hal beragama. Kalau dalam berpikir secara fenomenal biasa, cukup dengan logis, kritis, dan sistematis. Cuman dalam konteks agama, kita kan juga punya iman gitu ya. Nah, bagaimana itu menempatkan pemikiran yang logis, kritis, dan sistematis ini dalam kerangka iman? Ada satu istilah Latin yang bilang begini, eh, apa iman itu bertambah dengan eh,
pemikiran yang rasional ya. Apa namanya? Kalau di dalam Islam itu iman itu kan kadang-kadang dia bertambah yazdad, kadang-kadang yangkus ya, kadang-kadang berkurang. Nah, dari perspektif filsafat kita bisa mengatakan bahwa iman kita itu bisa bertambah kalau kita mempraktikkan cara berpikir yang logis, mempertanggungjawabkannya secara logis gitu ya, iman kita, bukan hanya sekedar menerima. Berikutnya, mengapa orang belajar filsafat? Ada orang yang mempelajari filsafat itu karena ingin menelusuri dinamika intelektual peradaban Islam. Ya, bagaimana evolusi pemikirannya, bagaimana interaksi intelektual antar tradisi Islam pada periode klasik dan periode modern sekarang. Jadi ada kepentingan untuk itu kadang-kadang. Lalu ada juga orang mempelajari filsafat Islam itu karena ingin memahami Islam bukan secara dogmatis ya, tetapi secara rasional. Dogma itu penting ya, tetapi dogmatik itu berbeda dengan dogma. Eh, Tidak ada agama yang tidak punya dogma. Oke, tidak ada aliran kepercayaan yang tidak punya dogma. Tetapi bagaimana sikap kita terhadap dogma itu yang penting. Nah, rata-rata, mohon maaf, rata-rata umat beragama itu cara beragamanya adalah dogmatik. Jadi percaya sepenuhnya kepada dogma tanpa memeriksa ya. Syukur-syukur kalau dogma yang diterimanya itu dari tangan pertama langsung ke Quran dan hadis kalau dalam Islam. Tapi kan kebanyakan tidak ya. Kita menerima ajaran-ajaran atau dogma-dogma agama itu kadang-kadang dari tangan kedua, dari tafsir, dari kalam dan macam-macam, atau bahkan dari tangan ketiga ya, atau tangan keempat. Penafsiran ustadz atau penafsiran dosen terhadap tafsirnya Tobari itu kan sudah tangan ketiga itu yang membuat kita dogmatik ya. Dogmatik itu adalah musuh besarnya rasio kalau dalam filsafat itu. Jadi kalau belajar di AFI itu ya jangan sampai punya sikap yang dogmatik tetapi sekaligus rasional. Itu nggak ketemu dia antara ibaratnya itu seperti air dan minyak ya. Nah, dogmatik itu beda dengan ya sikap fundamentalis gitu ya. Fundamentalis itu kadang-kadang juga eh, mengacu kepada sumber-sumber yang fundamen itu perlu ya. Tetapi kalau bersikap bahwa apa namanya penafsiran kita yang dianggap paling benar terhadap sumber-sumber mendasar fundamen tadi, itu yang tidak sesuai dengan cara pandang filosofis ya. Jadi saya kira eh, memahami Islam sekarang itu jangan sampai dogmatik ya, tetapi juga perlu pertimbangan-pertimbangan rasional. Oke, berikutnya orang mempelajari filsafat mungkin karena punya motif intelektual dan kultural. Apa alasan intelektualnya? Ingin memahami dan menyelami sistem pemikiran Islam. Kalau kita ibaratkan, filsafat Islam ini seperti laboratorium ide ya. Cuman sayangnya laboratorium itu kadang-kadang hanya baru dilihat aspek metafisika ketuhanannya saja. Sehingga seolah-olah kesannya filsafat Islam itu hanya bicara soal metafisika ketuhanan ya, hanya bicara Tuhan. Saya sering bilang kalau dikesankan begitu, teman-teman membahas Tuhan sejak dari habis Isya sampai menjelang subuh itu ujung-ujungnya tidak sholat subuh kan? Tetap saja fajarnya sudah terbit, matahari sudah terbit, ya tidak ketemu itu jawabannya. Coba digeser sedikit pembahasan filsafat itu, terutama filsafat Islam, supaya kesannya agar apa ya filsafat Islam itu tidak hanya membahas ketuhanan saja, tapi banyak aspek yang lain. Ini laboratorium yang perlu kita pakai alatnya masing-masing. Kita coba untuk mengkaji aspek yang lain selain aspek metafisik tadi. Untuk apa itu? Untuk melatih berpikir yang logis, analitis, ya, reflektif dan kritis.
serta sistematis tadi. Terutama karena ini filsafat Islam, maka konteksnya adalah Islam. Yang berikutnya, ada juga orang yang mempelajari filsafat Islam karena alasan kultural ya. Konon dulu katanya, waktu Islam itu jaya, ya. Jadi biasanya kan secara reduktif kita mengatakan dalam tradisi pemikiran Barat ada namanya abad klasik, abad pertengahan, lalu abad modern. Lalu pada periode Middle Age itu, abad pertengahan itu, eh, pemikiran filsafat di Barat mundur. Nah, pada saat itu, pada saat yang sama di Islam yang maju. Nah, sebaliknya kemudian begitu. Eh, Abad modern masuk di Barat, Barat maju, Islam yang mundur. Jadi suatu ketika dulu pada abad 9 sampai 12 itu dulu pernah dunia Islam itu mengalami kejayaan intelektual ya. Nah, untuk alasan itu kadang-kadang orang ingin tahu bagaimana itu identitas intelektual Islam itu. Bisa tidak kita wariskan sekarang? Warisan rasional dan spiritualnya seperti apa? Bisa tidak kita kita kembangkan warisan yang abad 9 sampai 12 itu untuk periode kita di abad 21 ini. Ada juga yang motifnya itu historis dan peradaban. Menafsirkan ulang kejayaan Islam tadi, menghidupkan kembali ya, reaktualisasi tradisi intelektual dan keilmuan Islam, atau ingin memahami bagaimana sebenarnya ajaran teologi dalam Islam itu bersumber dari akar yang sama dengan sains, dengan etika ya. Akarnya itu satu, filsafat sebenarnya. Ya. Akarnya. Ajaran teologi, ajaran sains, dan etika itu tumbuh dari satu akar filsafat. Akarnya filsafat, sumbernya adalah Al-Quran dan hadis. Tuh, yang berikutnya, apa gunanya mempelajari filsafat Islam ini? Ada dua dimensi ya paling tidak. Ada dimensi praktis dan transformatif. Kalau dimensi teknis tidak ya. Filsafat apapun saya kira tidak mengajarkan orang untuk punya kemampuan teknis, itu tidak. Kecuali mungkin aspek logika yang kemarin kita bahas ya. Itu teknis kalau kita praktekkan kaidah-kaidahnya. Tetapi kalau pemikiran filosofis secara umum, ini bukan ilmu yang mengajarkan orang bagaimana cara membuat kue, tidak ya. Tetapi filsafat ini lebih kepada ilmu yang mendasar, sehingga yang dimensi teknisnya tidak muncul. Tetapi yang muncul adalah dimensi praktis dan transformatif. Dua dimensi ini dasarnya teoritis juga. Apa bentuknya? Orang belajar filsafat Islam karena mungkin ingin mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan reflektif tadi ya. Kalau dalam konteks Islam, kritis dan reflektif itu dia bersinergis dengan spiritual, ya, bukan hanya rasional, tetapi juga spiritual. Arahnya bukan hanya soal kecerdasan intelektual, tidak, tetapi kecerdasan moral, ya, bukan hanya IQ, tetapi juga emotional intelligence-nya, bukan hanya intelligence secara rasional ya, tapi juga emosi, kesadaran spiritualnya juga diasah. Itu yang dikembangkan dalam filsafat Islam. Kemudian kita sekarang ini menghadapi fenomena ilmu yang dikotomik ya antara ilmu agama non agama itu sejak sejak abad ke-12 dulu ya. Indonesia juga begitu itu antara bidang studi yang dikembangkan di IAIN dan di UIN dengan studi-studi di eh, universitas yang sekuler ya itu dikotomik itu kerangka berpikirnya. Begitu juga dengan syariah versus filsafat, teologi versus filsafat. Itu kita menghadapi itu. Nah, bagaimana cara mengintegrasikan ilmu tadi atau antara sains dan religion, ya, antara agama dan sains. Apa yang harus kita punya untuk bisa melihat secara integratif kedua hal yang sering dikotomikan itu? Yang harus dipunyai adalah cara berpikir filosofis tadi, filsafat ya. Dasarnya di situ.
Kalau kita kenal integrasi, interkoneksi atau macam-macam yang senada itu, pohon ilmu dan lain-lain itu tidak berbunyi dia kalau tidak bisa atau tidak kenal filsafat. Nah, dasarnya adalah atau kerangka awalnya adalah filsafat. Kemudian eh, manfaat lain adalah membentuk etika intelektual dan spiritual ya. Apa sih yang ditanamkan dalam filsafat itu? Bukan hanya berpikir logis saya kira, tapi juga soal open minded ya. Cakrawala kita terbuka, tidak eksklusif tetapi inklusif ya. Moderat. Moderasi beragama kalau nggak pakai filsafat juga nggak bunyi sebenarnya itu. Terus rendah hati ya. Filsafat itu cinta kepada kebijaksanaan. Bentuk praksisnya apa? Ya, berpikirnya bukan rendah diri tetapi rendah hati. Tidak sombong ya, menerima kebenaran dari manapun, tidak takut dikritik. Itu yang diajarkan filsafat itu. Suka merefleksikan sesuatu apapun. Itu kan bentuk-bentuk praksis intelektual dan spiritual ya. Jadi kalau kita punya kemampuan ini transformasi individunya berjalan jadinya. Nah, yang terakhir, untuk apa? Relevansi kontemporer yang penting. Apa problem yang kita hadapi di saat ini? Banyak sekali ya problem modernitas ya. Orang mencari apa alternatif lain untuk pemenuhan kerohaniannya di luar agama misalnya. Lalu kita menghadapi problem sekularisme ya yang membedakan antara dunia dan akhirat dan seterusnya itu. Ada krisis makna. Apa sih yang dicari dalam hidup ini nih? Apakah menumpuk kekayaan sebanyak-banyaknya atau lain atau macam-macam ya? Itu soal yang sangat-sangat fundamental. Nah, kalau tidak mengandalkan filsafat, karena memang filsafat yang bicara itu, dalam konteks Islam juga begitu. Nah, filsafat dia memberikan dasar filosofis, ya, menginspirasi dimensi praksis kehidupan kita itu. Baik kita menggeluti di pendidikan atau di ekonomi atau macam-macam, nah, filsafat berguna di situ untuk memberi makna. Ya, saya kira itu kira-kira manfaatnya. Jadi sifatnya praksis dan transformatif dan tentu saja tidak bersifat teknis. Kemudian yang kedua, kalau kita mempelajari filsafat Islam, maka kita perlu mengenal beberapa pendekatan ya, karena biasanya filsafat Islam ini tidak diajarkan atau tidak dipelajari dari satu pendekatan yang baku, tidak, tapi banyak pendekatannya. Pertama namanya pendekatan historis kronologis. Ada orang yang mempelajari filsafat Islam itu secara historis. Artinya apa? Filsafat Islam itu dianggap sebagai produk sejarah intelektual. Oke. Kapan dimulainya? Sejak periode klasik ya. Bahkan kalau ditarik lebih awal sejak Yunani yang kemudian dia bertransmisi ke dunia Islam. Apa karakteristik dari pendekatan historis ini, historis kronologis ini? Yang ditelusuri adalah ide, ya, gagasan, genealogi idenya itu, rantai-rantai gagasannya itu ditelusuri. Mulai dari kalau filsafat secara umum, mulai dari periode Yunani, kemudian masuk ke periode Islam di klasik, kemudian pertengahan sampai modern dan kontemporer sekarang. Oke. Yang kedua karakteristiknya dia mencermati konteks ya. Setelah ketemu idenya kemudian konteksnya. Konteks apa? Konteks politik, sosial, budaya ya. Konteks-konteks inilah yang melatar belakangi kemunculan filsafat. Contohnya kalau dalam filsafat Islam itu dia tidak muncul kecuali ada perdebatan internal dalam persoalan kalam. Misalnya persoalan teologi ya. Dulu persoalannya itu siapa itu yang disebut sebagai orang kafir? Apakah orang yang melakukan dosa besar kemudian dianggap kafir atau tidak? Bagaimana dengan orang yang melakukan dosa-dosa kecil? Tapi banyak dia melakukannya, kafir atau tidak ya. Lalu bagaimana Allah bersikap kepada orang kafir itu? Apakah sudah ada keadilan di situ dan seterusnya. Nah, itu kan sudah masuk kepada problem-problem filosofis sebenarnya.
Jadi problemnya tidak muncul langsung di filsafat, tetapi di ilmu-ilmu keislaman yang sudah ada sebelumnya, salah satunya di ilmu kalam. Itu konteksnya ya. Ditambah lagi dengan konteks politik dan lain-lain. Nah, semua itu kalau kita menggunakan pendekatan historis kronologis itu dijelaskan perkembangannya secara kronologis. Melalui apa biasanya kalau kronologis? Biasanya melalui periodisasi dan fase-fase. Ada fase tertentu ya, atau ada periode tertentu. Klasik, kemudian pertengahan, kemudian modern dan kontemporer. Ada banyak contoh studi yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan historis ini. Misalnya Majid Fahri yang akan kita pakai ini ya. Kemudian De Boer, dia juga menulis History of Philosophy in Islam dan lain-lain. Apa kelebihannya? Kalau kita menggunakan pendekatan historis ini, dia memberikan pemahaman kronologis dan konteks perdebatan. Tetapi seringkali modelnya deskriptif banget ya, kurang mendalam lah, kurang menggali konsep-konsep inti. Di saya lihat di beberapa program studi AFI itu banyak menggunakan urutan mata kuliah filsafat Islamnya itu banyak yang menggunakan model historis kronologis ini. Jadi ada mata kuliah filsafat Islam klasik ya, lalu ada mata kuliah filsafat Islam pertengahan, ada filsafat Islam modern, lalu ada filsafat Islam kontemporer. Ada juga yang sebelumnya, sebelum filsafat Islam klasik ini, dia prodi memberikan mata kuliah filsafat Yunani gitu ya, sebagai pengantar mungkin ya, pengantar untuk dua arah, pengantar ke filsafat Barat dan pengantar ke filsafat Islam. Ini yang model historis, model paling uh, nyaman ya untuk pemula kira-kira. Yang kedua, ada juga yang mendekati filsafat Islam itu dengan model tematik, tematik filosofis. Apa yang dibahas kalau yang historis tadi kronologinya ya. Kalau yang tematik ini tema-tema. Bukan menganggapnya sebagai produk sejarah tapi sebagai tema-tema. Ada tema-tema tertentu yang bersifat filosofis yang dibahas gitu. Apa saja tema-temanya? Sama sebenarnya dengan tema-tema yang dikaji pada filsafat pada umumnya ya. Ada ontologi atau metafisika, kemudian ada epistemologi, lalu ada etika, estetika, dan filsafat khusus. Nah, filsafat khusus ini banyak bentuknya. Ada filsafat ilmu, filsafat sosial, filsafat politik, filsafat Pancasila ya, kalau termasuk di Indonesia ini ada etika politik, macam-macam ya filsafat khusus itu. Nah, ini tema-temanya. Jadi ada juga mata kuliah, misalnya mata kuliah ontologi. Ada juga mata kuliah epistemologi. Ada mata kuliah etika. Itu membuktikan bahwa mata kuliah itu disusun berdasarkan tema-tema pokok dalam filsafat. Yang ditelusuri apa? Keterkaitan antar tema ya. Setelah mengkaji secara detail masing-masing tema tadi, lalu dilihat keterkaitannya antara tema tersebut atau antara cabang-cabang utama yang dari filsafat ini. Lalu diuraikan persoalan-persoalan dan pandangan-pandangan filosofis yang muncul pada masing-masing tema. Misalnya dalam ontologi ya, apa yang dimaksud dengan esensi, eksistensi, dan seterusnya itu. Kalau dalam epistemologi, apa yang dimaksud dengan sumber pengetahuan, kemudian metode dalam pengetahuan, validitas pengetahuan, ya secara umum apa itu teori pengetahuan. Lalu etika, apa yang dimaksud dengan nilai, apa itu baik, apa itu buruk, ya. Apa sih nilai tertinggi yang dicari oleh manusia dalam hidupnya. Itu jadi dikajinya masing-masing tema tadi. Kalau di AFI biasanya memang satu satu tema itu satu mata kuliah. Nah, apa contoh studi yang menggunakan pendekatan ini? Misalnya ada tulisannya Prof. Musa Asari yang Filsafat Islam, Sunnah Nabi dalam Berpikir. Ini sudah cukup lama juga bukunya. Eh, diproduksi ulang terus ini buku ini. Kemudian ada bukunya Oliver Liman ya. Buku ini bom dulu, booming diterbitkan Mizan di awal tahun 2000.
waktu saya masih kuliah S1 dulu ini. Ada dua Mizan waktu itu menerbitkan buku, satu pendekatan historis kronologis, yang satu tematis ini. Yang kronologis yang miliknya Majid Fahri. Kemudian ada juga buku Ethical Theories in Islam. Ini bukunya Majid Fahri yang sudah diterjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia. Nah, kelebihannya kalau kita menggunakan model tematik ini eh, lebih mendalam daripada yang historis ya, karena per tema. Tetapi seringkali tema itu dia tercerabut dari konteks historisnya, sehingga kadang-kadang bersifat ahistoris dia. Ya, masing-masing punya kelebihan dan kelemahannya ya. Yang ketiga, ada juga yang mempelajari filsafat Islam itu dengan berdasarkan pada tokoh atau fokusnya pada pemikiran eh, filsuf tertentu ya, terutama filosof-filosof yang besar ya. Apa yang dibaca? Yang dibaca adalah karya utama filsuf. Ini agak berat ya. Beratnya di mana? Karena tentu saja kendala pertama itu bahasa. Kalau kendala sumber saya kira sekarang tidak begitu ya. Kalau zaman saya satu dulu memang agak sulit itu mendapatkan sumber primer. Tapi kalau sekarang sudah versi digitalnya sudah tersebar ya. Kendala bahasa terutama. Kadang sering kali kita mempelajari pemikiran filsuf tertentu tidak langsung membaca karyanya, tetapi membaca dari karya orang lain tentang uh, filsuf itu. Misalnya membaca pemikiran Al-Kindi kalau di Islam. Ya, kita tidak langsung mengacu kepada uh, apa Rosail Al-Kindi Al-Falsafiyah ya, tetapi malah membaca Adamson atau bahkan membacanya dari artikel yang mengutip Adamson. Itu bukan tangan kedua lagi, tapi tangan ketiga ya. Seringkali begitu. Nah, kalau fokus ke tokoh ini, kita membaca karya primer. Oke. Terus menganalisis konteks biografis dan intelektualnya. Lalu diuraikan konsep-konsep utama dari sistem pemikiran filsuf itu apa saja. Karena biasanya seorang filosof itu tidak membahas semua aspek filsafat, tapi dia membahas satu aspek tertentu yang menjadi inti ya, komandan konseptualnya itu satu saja, misalnya epistemologi saja. Lalu kemudian baru dikaitkan dengan metafisika, dengan etika dan lain-lain. Kemudian dilihat hubungan antar konsep itu. Nah, ini kelebihannya kalau kita menggunakan pendekatan tokoh gitu. Banyak studi yang tersedia eh, model tokoh ini ya. M.M. Sarif dia mengurai banyak tokoh di situ, kemudian tapi ya pengantar sifatnya tidak dalam. Oliver Liman dan Said Hussein Nasr ini juga modelnya sama. Yang M.M. Sarif ini sudah ada terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, meskipun belum lengkap. Kemudian Oliver Liman ini sudah ada 2 jilid ini, ensiklopedia tematis filsafat Islam. Atau karya-karya lain ya, Peter Adamson, Korbang, kemudian Hussein Ziai ya. Kalau bahasa Indonesia juga banyak itu, Amruni Darajat yang membahas Suhrawardi dan lain-lain. Apa kelebihannya? Kalau kita menggunakan pendekatan tokoh ini, kita bisa memahami sistem pemikiran tokoh secara utuh. Ya, Eh, membahas Al-Kindi saja. Dan orientalis itu banyak yang begitu ya. Jadi dia tidak memahami semua aspek filsafat Islam, tetapi tokoh tertentu, sehingga dia dianggap sebagai orang yang otoritatif di situ. Misalnya, kalau kita mengkaji pemikiran Iluminasi, mau tidak mau kita mengutip Corbyn ya. Kemudian kalau kita mengkaji etika, itu mau tidak mau kita harus mengutip Majid Fahri tadi, karena dalam dia ya. Kalau kita mau mau mempelajari Al-Kindi misalnya, maka orang yang muncul pertama sekali itu ya Adamson, Peter Adamson. Nah, itu model orang-orang Barat kalau mengkaji itu. Nah, orang Indonesia biasanya ilmunya banyak tetapi kurang kurang dalam ya. Kemudian kelemahannya apa? Mungkin terjebak pada biografi ya, kurang menyorot dialektika antar filsuf. Itu yang ketiga, model pendekatan tokoh. Yang keempat, pendekatannya problem. Ini relatif eh,
intermediate lah ya. Jadi bisa saja kita misalnya mempelajari filsafat itu tidak melalui model historis, tidak tematis, tidak tokoh tadi, tetapi model problem. Model problem ini yang kita kaji adalah problem filosofis. Satu problem filosofis tertentu. Yang unik itu ilmu filsafat itu. Eh, Namanya problem filosofis. Dari dulu itu saja itu ya. Sejak dari Sokrates lah ya, atau mau ditarik lebih jauh, mulai dari Thales itu yang paling pertama dikenal itu ya, atau Al-Kindi kalau di Islam. Problemnya ya itu saja, itu tidak berubah. Tetapi yang berubah adalah jawabannya. Masing-masing generasi, masing-masing masa itu punya jawaban yang berbeda untuk satu problem filosofis tertentu. Nah, kita mengajukan problem filosofis tertentu, kemudian baru kita cari tahu bagaimana para filosof pada ke generasi tertentu di filsafat Islam menjawab problem tersebut. Itu saya kira ini model baru ya, berdasarkan problem, pendekatan yang baru. Jadi dia mulai dari mengajukan pertanyaan atau problem filosofis tertentu, kemudian mengkaji bagaimana problem itu dibahas lintas filsuf dan lintas periode. Kemudian yang ditelusuri apa? Evolusi konsepnya atau evolusi bagaimana problem itu dijawab oleh satu filsuf ke filsuf yang lain. Kemudian diuji konsistensi dan yang paling penting ini, karena dia problem filosofis itu menjadi problem kita juga ya. Nah, salah satu problem filosofis apa? Misalnya apa nilai tertinggi yang dicari, yang dikejar dalam hidup manusia? Gunanya hidup ini untuk apa sih? Nah, itu kan problem filosofis itu. Jawabannya macam-macam ya. Ada yang mencari kesenangan, ada yang mencari kebahagiaan, ada yang mencari tujuan tertinggi itu, ada yang mengatakan pemenuhan diri yang utuh ya, eudaimonia, ada yang bilang apa ibadah kepada Allah, macam-macam jawabannya itu. Problemnya satu, dari dulu sampai sekarang itu ya itu saja ya. Cuman dia tetap relevan. Nah, relevansinya ini berdasarkan konteks kita sekarang. Beberapa studi yang model problem ini misalnya Ibrahim Musa ya, dia menulis Ghazali and the Poetic of Imagination. Lalu Daiber juga menulis itu, Zainab Khudairi juga, dan banyak karya akademik dalam bentuk artikel jurnal ini, berdasarkan problem ini. Apa kelebihannya? Kalau kita berdasarkan problem, itu analisisnya mungkin lebih mendalam dan interdisipliner ya. Bisa kita kaitkan dengan disiplin keilmuan yang lain berdasarkan satu problem tadi. Cuman seringkali mengabaikan konteks historis ya. Dan rentannya itu maknanya terfragmentasi. Gitu. Biasanya kelemahannya begitu. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, uh, ada juga yang mempelajari filsafat Islam itu berdasarkan tradisi atau aliran pemikiran. Jadi yang dikaji itu aliran tertentu. Ada yang bilang begini, filsafat Islam itu cuma tiga alirannya. Peripatetisme, iluminisme, kemudian teosofi transendental atau Masyaiyah, Isyrokiyah, Muta'aliyah. Ada yang bilang gitu. Sehingga yang di luar itu dianggap tidak bukan filsafat Islam ya. Nah, eh, lebih dalam lagi yang dipelajari yang dimaksud dengan filsafat Islam hanya peripatetisme atau hanya iluminisme atau hanya teosofi transendental. Ya, karena pendekatannya tadi pendekatan aliran tadi. Kalau saya kira kita moderat saja ya. Semua yang berbau logis itu, semua yang berbau integratif dengan logika itu filsafat dalam Islam. Entah bentuknya peripatetisme atau lain-lain ya. Jadi berdasarkan mazhab. Apa yang dijelaskan logika internal dan karakteristik tiap-tiap aliran tadi. Dicermati pertemuan dan persilangan antar aliran. Contoh studinya apa? Ini bahasa Indonesia ya. Ada buku filsafat peripatetik dari Fathul Mufid. Lalu Amin Rozafi ini sarjana otoritatif yang bicara tentang iluminisme ya.
Suhrawardi, dan karya-karya lain ya, book chapter atau artikel jurnal. Yang disorot adalah karakteristik dan aliran tertentu, tapi seringkali kurang dialogis ya. Kadang-kadang ini celakanya, mazhab oriented itu. Jadi mazhab itu ternyata bukan hanya ada di ilmu kalam dan fikih ya, ternyata juga ada di filsafat itu. Tidak semua orang belajar filsafat itu juga menjadi inklusif ternyata. Ada juga yang bermazhab. Oke, karena mungkin ya pendekatan yang digunakan pendekatan aliran. Oke, saya kira itu 5 model pendekatan yang biasanya digunakan untuk apa namanya mempelajari filsafat Islam. Nah, sekarang bagaimana skema bertahap ya? Mungkin di antara kita ada yang sudah kenal filsafat Islam, ada yang baru kenal, ada yang kenalnya baru beberapa aspek saja dan seterusnya. Saya membuat begini. eh, Mempelajari filsafat Islam itu bisa kita levelkan ya. Tasawuf kan juga ada levelnya, ya. Ada awam, ada khawasul khawas. Saya kira filsafat juga begitu. Ada level beginner, ada intermediate, ada advance ya. Silakan nanti direfleksikan masing-masing ya. Level kita di mana? Bukan berarti yang beginner itu eh, underdog begitu enggak ya. Lebih buruk daripada yang intermediate enggak. Ini soal waktu saja. Mungkin karena saya sudah lebih duluan kenal ya, mungkin levelnya sudah tidak beginner lagi. Hanya begitu aja. Semua orang pernah menjadi beginner untuk banyak kasus ya. Bahkan belajar berjalan pun kan mulainya dari beginner. Tidak ada yang langsung advance, langsung bisa lari itu kan tidak ada. Oke, apa tujuannya yang dicapai kalau levelnya masih beginner ini? Kita ingin tahu dulu tujuannya untuk mengetahui apa itu filsafat Islam ya. Bagaimana kedudukannya dalam ilmu-ilmu intelektual Islam? Bagaimana hubungannya dengan fikih, dengan kalam, tasawuf, usul fikih, dan lain-lain itu. Kemudian mengenalkan tokoh-tokoh, ya, istilah-istilah pokok yang dikenal dalam filsafat Islam, ya, misalnya mahiyah itu apa, itu, kemudian wujud itu apa, terus faid itu apa, emanasi itu apa, dan lain-lain ya, itu istilah-istilah atau konsep-konsep tertentu. Jadi untuk mengetahui fondasi konseptual dan historis, ya. Nah, untuk ini saya kira yang paling bagus modelnya adalah pendekatan historis tadi. Yang paling baik ya untuk memulai itu. Apa materinya? Apa itu filsafat Islam? Ya? Apa bedanya dengan teologi dan tasawuf? Mengapa kok muncul filsafat dalam Islam? Apa tidak cukup hanya syariat saja gitu ya? Kenapa kok harus pakai filsafat itu? Bagaimana hubungan filsafat dengan wahyu ya dan seterusnya. Ini beberapa materi. Konteks historisnya kita mengkaji bagaimana hubungan filsafat Yunani dan Islam pada periode klasik, kemudian transmisinya seperti apa, dialektikanya dengan konteks internal Islam sendiri seperti apa itu, kemudian ya dimengerti alur pengembangan historisnya. Baru kemudian masuk ke topik-topik inti ya atau aspek-aspek utama soal metafisika, soal epistemologi, soal etika, politik itu dikenalkan istilah-istilah pokoknya. Misalnya wujud, apa itu kausalitas, apa itu jiwa menurut filsafat Islam ya. Kemudian dikenalkan juga apa itu rasio, intuisi, indera, wahyu ya dalam konteks Islam itu. Ini berikutnya. Kemudian dengan ini level beginner ini apa sih yang eh, apa model praktikumnya itu kira-kira apa atau proyek yang bisa kita jadikan eh, apa target awal ya kalau mengikuti pola ini. Misalnya kita menyusun timeline perkembangan filsafat Islam. Kita susun sendiri berdasarkan apa yang kita pelajari itu atau membuat peta konsep ya, peta konsep tentang misalnya tentang hubungan filsafat dan kalam atau bagaimana hubungan filsafat dan tasawuf. Itu contoh proyeknya.
Saya beri contoh di sini ya. Ini contoh timeline. Jadi mempelajari filsafat Islam dengan eh, level beginner tadi itu mulai-mulai ya. Jadi kita bisa kenal secara historis ya, abad ke-9, abad ke-10, 11, terus 12 sampai 16 itu. Setelah ini masih bisa dilanjutkan ya, abad 17 sampai sekarang masih ada kelanjutannya. Dari sini kita kenal aliran-aliran ya, peripatetisme, neoplatonik, sampai kepada model hikmah muta'aliyah atau transcendental teosofi tadi. Ini model timeline ya, model praktikum atau proyek yang bisa dibuat dengan menelusuri di level beginner tadi. Kemudian kalau sudah selesai ini, secara historis sudah dapat petanya, baru masuk level kedua. Jadi kalau teman-teman sudah ngerti ya siapa itu Ghazali, siapa itu Fahruddin Razi ya, apa bedanya Fahruddin Razi dengan Fahruddin Faiz misalnya ya. Eh, Kalau sudah kenal itu, mereka berarti sudah tidak beginner lagi. Masuknya ke intermediate. Intermediate ini yang menengah. Nah, intermediate ini tujuannya untuk memahami sistem filsafat para filsuf utama. Bagaimana argumen mereka saling berinteraksi ya. Argumen Al-Kindi, bagaimana interaksinya dengan misalnya Ar-Razi misalnya. Bagaimana hubungan antara pandangan Ibnu Sina dengan Al-Farabi sebelumnya. Bagaimana dia kemudian diaktualisasikan ulang oleh Mula Sadra beberapa abad berikutnya ya. Dipakai lagi oleh Iqbal beberapa abad berikutnya. Itu yang intermediate. Jadi pendalaman konsep dan analitis. Apa topiknya misalnya, ini contoh-contoh saja ya. Bagaimana akal, hubungan akal dan wahyu, idealisme dan realisme di Islam itu seperti apa dalam konteks filsafat Islam, bagaimana hubungan antara filsafat dan tasawuf, mistisisme ya. Kemudian apa sih itu etika rasional dan etika religius, bagaimana itu saling berinteraksi ya. Apa yang dimaksud dengan kerangka berpikir Islami misalnya, atau Quranic worldview misalnya apa itu. Itu filsafat Islam itu. Atau Islamic worldview sekarang. Cara berpikir pandangan dunia yang Islami itu. Seperti apa itu? Ini yang intermediate. Kemudian mempelajari eh, konsep-konsep itu dalam pandangan para filsuf utama ini. Al-Farabi ya, sampai Arkon misalnya yang sekarang. Ada teori akal dan negara ideal dari Farabi ya, sampai kritik nalarnya Jabiri, sampai ke rekonstruksi ilmu-ilmu agamanya Iqbal ya, kemudian Arkon tentang dekonstruksi, atau Wasana Nafi bicara kiri Islam ya, dan seterusnya. Ini intermediate. Nah, apa proyeknya misalnya untuk praktikumnya, analisis teks ya, mengkomparasikan argumen lintas filsuf atau lintas tradisi, atau melihat kontekstualisasi dan relevansinya. Ini model praktikum proyeknya. Saya beri contoh, ini tulisannya Mas Aska ini. Ini tulisan bagus saya kira, baru terbit kemarin tahun bulan Juli lalu ya. The Ethic of Al-Ghazali's Perspective in Kimia Usa'adah. Etika Ghazali, perspektif etika Ghazali dalam bukunya Kimia Sa'adah. Dan bagaimana relevansi kontemporernya terhadap tantangan moral sekarang ya. Ini tulisan Mas Aska, eh, ya saya supervisi kemudian Mas Dendi. Ini model intermediate ya. Lalu yang ketiga, ini yang advance, tingkat tinggi ini. Tapi bukan berarti kemudian mentok di sini ya, masih bisa dikembangkan. Apa tujuannya? Mengembangkan kemampuan kritis tadi. Jadi orang belajar filsafat itu sekali dua kali tidak langsung kritis ya, tapi berproses. Yang kritisisme itu diperoleh secara bertahap. Tidak bisa langsung ikut kuliah filsafat satu kali dua kali sesi langsung kritis itu enggak. Apalagi kalau cuma di kelas cuma diam saja itu enggak mungkin bisa kritis. Terus mengembangkan kemampuan reflektif, kreatif untuk membangun ini yang penting konsep dan teori baru ya.
Bagaimana versi barunya emanasi itu? Bagaimana versi barunya eudaimonia misalnya, kebahagiaan itu. Itu perlu reinterpretasi, perlu kontekstualisasi ya. Terus bagaimana cara mengkontekstualisasikan dan interpretasinya untuk level advance ini? Bisa dengan model sintesis, bisa dengan model mengkritisi, atau membuat inovasi baru. Tujuannya untuk level advance. Apa topik-topik utamanya misalnya filsafat dan isu kontemporer ya. Misalnya epistemologi Islam dan sains modern, bioetik Islam, etika lingkungan ya, filsafat pendidikan Islam ya. Bagaimana mungkin itu namanya pendidikan Islam tetapi tidak dasar-dasar filosofisnya tidak mengambil dari nilai-nilai Islam. Prakteknya sekarang kan banyak yang begitu ya. Terus Islamisasi dan dekolonialisasi ilmu misalnya. Terus kritik dan rekonstruksi ya. Bahkan bukan hanya rekonstruksi tapi juga dekonstruksi konsep-konsep klasik gitu. Metode apa yang dipakai untuk level advance ini? Selain analisis teks, perlu pendekatan yang sifatnya historis komparatif. Terus pendekatan yang lebih mendalam ya hermeneutik ya, filosofis hermeneutik untuk melakukan kontekstualisasi. Apa contoh proyeknya? Riset konseptual, rekonstruksi dan inovasi ya, membangun teori baru dalam filsafat Islam atau melakukan reinterpretasi dan sintesis konsep klasik dan kontemporer. Saya kira ini kalau sudah level advance ya, bercita-cita saja supaya suatu saat sampai ke sini. Nah, saya kasih contoh dua contoh ya. Ini draft tulisan kami ini ya. Saya dan beberapa orang teman eh, melihat apa eh, bagaimana pandangan Plato dan Ghazali itu bisa dikomparasikan, tetapi juga sekaligus bisa menjadi apa ya semacam kerangka berpikir untuk membahas problem kontemporer tentang self control, pengendalian diri. Yang banyak dibahas dalam psikologi gitu. Jadi rasional kita mengusulkan satu model rasional cum transcendental model of self control. Dasarnya dari membaca pandangan Plato dan Ghazali. Oke, atau ini insya Allah bulan ini atau bulan depan terbit ini. Kemudian yang kedua misalnya, kami juga ini tulisan saya dan teman-teman juga bulan depan atau bulan ini juga terbit ini sudah proses editing. Yang dibaca Khaldun ya. Ibnu Khaldun. Khaldun itu menolak filsafat, tetapi dari penolakan Khaldun terhadap filsafat kita memunculkan satu perspektif baru yang kita sebut sebagai perspektif ambivalence, the condition of ambivalence. Ini kan dihadapi bukan hanya oleh Ibnu Khaldun ya, tapi oleh kita sendiri sekarang tuh, terutama mahasiswa-mahasiswa yang belajar filsafat, tetapi sebelum menjadi mahasiswa dia dia ngaji di pondok-pondok tuh ya, santri santri yang belajar filsafat. Santri yang belajar filsafat itu biasanya mengalami kondisi ini, kondisi ambivalensi ini ya. Kita sebut itu sebagai kondisi ambivalence ya. Atau figur filosofer cum religious figure yang filosof tetapi juga sekaligus sebagai ulama. Itu ada kondisi ambivalensinya. Ini muncul di Ibnu Khaldun dan bukan hanya di Ibnu Khaldun sampai sekarang juga muncul. Ini contoh yang untuk memunculkan satu teori baru. When philosopher refutes philosophy. Ketika seorang filosof justru menolak filsafat. Ibnu Khaldun itu contohnya ya. Sebelumnya Ghazali. Oke, itu apa namanya pendekatan apa namanya step-nya ya, tahapan-tahapannya. Nah, yang keempat sebelum terakhir saya ingin mengenalkan beberapa eh, filosof utama dalam filsafat Islam dan para sarjana otoritatif dalam filsafat Islam. Kita sebut sebagai the giants ya, para raksasa ini. Eh, ada tiga periode, klasik, kemudian pertengahan dan modern. Pada periode klasik ini tidak semuanya saya tuliskan di sini.
Masih banyak yang lain ya. Misalnya Al-Razi di sini tidak saya cantumkan. Kemudian Ibnu Rawandi juga tidak masuk di sini, belum masuk ya. Beberapa saja. Mungkin di Al-Farabi, Ibnu Sina, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Mulai mulai akrab lah dengan nama-nama ini ya. Ini periode klasik. Kalau kita tarik ya berarti abad ke-9 Masehi, kita tarik secara historis itu abad ke-9 Masehi sampai Khaldun yang terakhir, abad ke-15 awal. Oke. Terus Khaldun ini agak unik ini ya. Satu-satunya filosof yang tidak punya pendahulu dan tidak punya penerus. Terus yang berikutnya periode pertengahan ya. Ada Sadra di situ, Mullah Sadra. eh, ini bahkan sudah jadi apa eh, mazhab paling besar sekarang ya, living tradition kata Nasr itu. Ada Mir Damad, kalau di Indonesia ada Hamzah Fansuri ya, jangan lupa Hamzah Fansuri di Aceh dan muridnya Samsudin Sumatrani ya, meskipun banyak ditolak oleh Sufi yang Sunni ya, tetapi ya aspek pemikirannya juga menunjukkan dimensi filsafat. Lalu abad modern mulai dari taruhlah Muhammad Iqbal ya atau Abduh gitu, Abduh nggak disebut di sini. Kemudian Toba-Tobai, Mutahari, Arkon sampai sekarang ya. Indonesia ini banyak juga ya, ada Harun Nasution, ada Musa Asy'ari, ada Amin Abdullah, Mulyadi, dan lain-lain. Ini beberapa nama ya, para orang-orang yang bisa kita sebut sebagai cuman mungkin yang di periode modern dan kontemporer ini ada yang tidak setuju menyebutnya sebagai filsuf, cukup disebut sebagai pemikir atau intelektual saja katanya. Alasannya mungkin karena tidak punya karya spesifik yang tentang filsafat. Oke, kemudian sarjana otoritatif. Nah, ada berapa ini? Sekitar 12 buku dan nama yang saya cantumkan di sini ya. Kalau sudah khotam 12 ini, insya Allah sudah bagus pengetahuan filsafatnya itu. Dan rata-rata ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Ada Majid Fahri yang akan kita pakai. Kemudian kalau translated ini berarti sudah ada Indonesianya. Oliver Liman, ada Nasser, ada Dimitri Gutas, ada M.M. Syarif ya, ada Nasser dan Liman, ada Rosenthal, De Boer, Campanini, Adamson, Indonesia ada Mulyadi Kertanegara dan Musa Asy'ari. Banyak yang lain sebenarnya, tapi saya merekomendasikan ini. Bacalah buku-buku mereka ini. Semuanya tersedia secara digital ya, kecuali mungkin yang saya kurang tahu yang filsafat Islam Sunnah Nabi ini enggak ada versi digitalnya. Gerbang filsafat ini enggak utuh. Kalau yang English ini semua ada versi digitalnya. Oke, jadi ringkasnya kalau ingin mempelajari filsafat Islam secara utuh, ya 12 buku ini khatam saya kira sudah bagus pengetahuan filsafatnya itu dalam konteks Islam. Bagian terakhir eh, rute kita. Nah, rencananya kita tidak satu sesi ya, tapi mungkin seperti kuliah logika kemarin, tiap Senin malam tetap. Mudah-mudahan bisa eh, rutin setiap Senin gitu, kecuali kalau ada kendala mendadak ya. Kita mengupas buku ini. Eh, Bukunya Majid Fakhri ya. Bahasa Inggrisnya judulnya A History of Islamic Philosophy. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia judulnya Sejarah Filsafat Islam. Penerjemahnya Pustaka Jaya. Cuman saya enggak tahu ini kayaknya sudah tidak diterbitkan lagi ya. Eh, Penerjemahnya juga otoritatif ini. Mulyadi Kertanegara ya, guru besar filsafat Islam. Kalau saya dulu dapatnya sudah versi fotokopi ya. Jadi fotokopi mengkopi dari buku fotokopi. Ini bukan buku asli yang difotokopi. Kalau hard soft filenya saya enggak punya ya. Kecuali hanya beberapa bagian yang sempat saya scan PDF itu. Itu pun scanannya juga enggak bagus.
Jadi tidak utuh untuk bahasa Indonesianya. Tapi kalau yang bahasa Inggrisnya bisa bisa saya share nanti. Buku ini ada filenya. Nah, buku ini judulnya dalam bahasa Inggris ini ya, History of Islamic Philosophy tahun 70 pertama kali terbit. Udah lama ya. Tapi sampai sekarang saya kira belum terlalu banyak data baru yang perlu ditambahkan. Bahasa Indonesianya terbit tahun 86. Sudah lama juga. Masih kalau untuk buku saya kira masih representatif ini. Dan relatif mudah dibaca juga bahasanya. Nah, kita akan mengkaji ya, mengkaji bab per bab ya, tetapi bukan bukan istilahnya bukan model sorogan gitu enggak, tetapi ya saya menyampaikan poin-poinnya, mungkin diperkaya dengan sumber yang lain nanti. Kalau ada kutipan yang bagus akan saya cantumkan. Dari situ mungkin masing-masing sesi kita bisa mendapatkan beberapa hal yang baru lah secara historis tentang filsafat Islam ini. Mulai dari kalau mengikuti Fahri ini bagaimana filsafat Islam ini bermula dari Helenisme ya, warisan Yunani, Iskandaria, kemudian ada pengaruh Asianya, ada pengaruh Neoplatonismenya, bagaimana penerjemahan-penerjemahan terjadi pada masa Abbasiyah, ada pengaruh Persia dan India dan seterusnya. Terus dia kemudian kalau itu eksternal ya. Lalu yang kedua dia melihat kondisi internal keilmuan Islam ya. Bagaimana ketegangan-ketegangan politik dan kalam misalnya memicu lahirnya filsafat. Nah, namanya filsafat skolastik ya, atau kita kenal dengan kalam sekarang itu skolastikisme Islam. Lalu baru setelah itu muncul filsafat Islam yang sistematis ya, dari Al-Kindi, kemudian Ar-Razi, Ar-Rawandi, Farabi, Ibnu Sina dan seterusnya. Sampai ini dia tunjukkan juga eh, persinggungannya dengan modelogi rasional ya, teologi rasional. Di ketika teologi rasional mulai mundur, kemudian bagaimana pengaruhnya kepada filsafat ya. Bagaimana filsafat itu masuk ke paham Asy'ariyah ya. Formulasi metafisiknya seperti apa. Termasuk juga bagaimana filsafat eh, disanggah atau dihujat dikritik oleh Ghazali itu. Apa saja sih kesannya kan seolah-olah Ghazali itu mengkritik semua filsafat Islam, ya. Padahal tidak, ya, hanya aspek-aspek tertentu saja. Terus itu Majid Fahri ini juga melihat gimana keterkaitan filsafat Islam dengan tasawuf, mistisisme. Ya. Ada paham tasawuf falsafi yang sampai ke Indonesia ini. Ada Abu Yazid Abu Bustami di situ, ada Al-Hallaj, dan lain-lain ya. Terus Al-Ghazali juga selain dia mengkritik, ternyata dia juga melakukan sintesis dan sistematisasi ya, Ghazali dan Ibnu Arabi terutama. Uh, kemudian Majid Fahri juga menjelaskan bagaimana perkembangan filsafat Islam di wilayah atau Spanyol ya. Ada Ibnu Tufail, Ibnu Bajjah, Ibnu Masarroh dan kawan-kawan di situ, termasuk Ibnu Arabi tadi ya, dan Averroes terutama Ibnu Rus yang dianggap sebagai ikon rasionalisme dalam Islam itu, yang membantah Ghazali ya, menyanggah Ghazali. Lalu Fahri juga menjelaskan Suhrawardi ya, Suhrawardi dan iluminasinya. Sadruddin Asyirazi juga dia jelaskan ya, Mullah Sadra tadi. Termasuk juga Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah ya. Ibnu Taimiyah ini penting saya kira. Karena kalau mau melihat eh, bagaimana efek destruktifnya kritik Ghazali dengan kritik Ibnu Taimiyah, itu sebenarnya lebih destruktif Ibnu Taimiyah ketika mengkritik logika ya, Ar-Raddu 'alal Mantiqiyin itu. Terus juga, nah ini kita masuk sedikit soal Wahabi ya, Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab. Meskipun kesannya sekarang Wahabi itu fundamentalis ya, tapi konteksnya sebenarnya itu
reaksi terhadap perkembangan paham-paham teologi yang berkembang pada masa itu. Terus Majid Fahri juga mengulas Fahruddin Ar-Razi, terus Al-Jurjani, Al-Iji, An-Nasafi ya, dan Khaldun terakhir untuk periode klasik. Baru dia masuk ke periode modern dan kontemporer. Ini yang menarik dari uh, Fahri ini. Mulai dari Al-Afghani ya, Muhammad Abduh, terus ini di Mesir, lalu di India ada Iqbal, Ahmad Khan, Said Amar Ali ya. Terus yang kontemporer juga ada soal fundamentalisme, modernisme, dan eksistensialisme. Cuman di bukunya Fahri ini aspek modern dan kontemporernya tidak terlalu dalam. Jadi mungkin nanti kita akan saya kembangkan dengan sumber-sumber dari lain ya. Termasuk juga soal positivisme dan sosialisme. Nah ini aspek-aspek kira-kira karena ini pendekatannya historis, saya dengan niatnya tadi ya kita mulai belajar lagi dari awal, enggak apa-apa. Kita anggap saja semuanya kita ini termasuk saya adalah beginner dari sini. Kita menggunakan buku ini, Fahri ini sebagai dasar awal, kemudian kita kembangkan dengan sumber-sumber yang lain. Lah, itu kira-kira rute kita. Let's start our journey ya. Ini journey yang panjang ini, perjalanan panjang. Mungkin Mas Farhan, mungkin sesinya lebih banyak daripada yang logika kemarin, tapi tidak apa-apa, kita pelan-pelan saja menikmati itu. Mudah-mudahan teman-teman juga tidak bosan nanti. Saya kira itu Mas Farhan, saya kembalikan. Terima kasih.